Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata kuliah pengembangan moral dan agama anak usia dini. Hari ini adalah pertemuan ketiga kita. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan, silahkan baca doa dalam hati masing-masing. Semoga ilmu yang teman-teman dapatkan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Baiklah, hari ini kita akan bahas tentang dasar pendidikan agama dan tujuannya, yaitu kita akan bahas ini tentang lingkup pendidikan anak usia dini. Nah, sekarang muncul pertanyaan di benak kita, mengapa perlu pengenalan pendidikan agama untuk anak usia dini, ya kan? Nah, apa sih alasannya? Yang pertama adalah karena anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Jadi kita perlu membekali mereka dengan agama. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang membuatnya sebagai seorang Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Ini hadis riwayat dari Bukhari dan Muslim. Jadi anak itu biar punya identitas, salah satu dari identitas kita adalah agama. Makanya orang tua lah yang bertanggung jawab atau orang dewasa lah yang bertanggung jawab memberi identitas itu. Ya, salah satunya melalui pendidikan agama ya. Yang kedua adalah karena fitrah dari dalam diri manusia. Kenapa? Dalam diri manusia itu sudah diadakan potensi oleh Allah, sudah diberi potensi oleh Allah untuk menjadikan manusia itu punya pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Agama tadi. Nah, dari mana manusia dapat pengetahuan agama itu? Ya dari kitab-kitab yang Allah turunkan kepada utusan-utusannya, ya. Kitab-kitab itu ada kitab dari agama Buddha, Injil gitu ya. Ada Al-Qur'an. Nah, ini yang menjadi mengapa pentingnya pendidikan agama. Nah, sekarang dasarnya apa? Dasar memberikan pendidikan agama itu untuk anak. Nah, yang pertama kalau dilihat secara umum ya tuntutan dunia pendidikan. Di mana tuntutan itu bisa kita lihat di dalam kurikulum PAUD. Nah, kurikulum apa yang berlaku sekarang? Kurikulum 2013 bahwa di dalamnya dituntut ada 4 yang harus dikuasai anak. Sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, disinilah menjadi dasar bagaimana pentingnya pendidikan agama untuk anak usia dini. Apa? Di mana kita bisa lihat tuntutan itu? Di KI 1. Sikap spiritual. Di mana nanti ini akan dijabarkan menjadi KD 1.1 dan KD 1.2. Nah, kalau dalam agama Islam, apa yang menjadi dasar pendidikan agama untuk anak? Yaitu Al-Quran dan hadis. Ya, hadis tadi, hadis Bukhari Muslim tadi, anak dilahirkan fitrah. Orang tua lah yang akan menjadikan mereka Nasrani, Majusi gitu ya. Terus dalam Al-Quran itu ada surat Al-Baqarah ayat 132, ada surat Luqman ayat 13, ada surat Luqman ayat 14, ada surat Luqman ayat 17, dan ada surat Luqman ayat 19. Nanti akan kita bahas. Terus kalau agama lain gimana? Mereka punya kitab-kitab yang juga akan menuntun penganutnya untuk memberikan pendidikan agama kepada anak. Nah, kitab-kitab itu apa aja? Mungkin teman-teman masih ingat. Dan ini dari SD udah dipelajari ya, bahwa kita orang Kristen itu adalah Injil, Buddha itu Tripitaka, dan Hindu adalah kitab Weda. Nah, kita kupas karena kita dunia pendidikan dan panutan bagi pendidikan anak usia dini itu adalah kurikulum, maka kita kupas pendidikan agama yang dituntut dalam kurikulum K13. Nah, seperti tadi dibilang bahwa di K13 itu ada KI 1 yang menuntut anak-anak diajarkan sikap spiritual. Nah, apa sikap spiritual yang dituntut di sini? Menerima ajaran agama yang dianutnya. Apapun ajaran agamanya, baik dia Islam, Hindu, Buddha, Kristen, mereka diajarkan menerima ajaran agama yang dianutnya. Nah, di sini memberikan gambaran kepada kita bahwa pendidikan agama itu mencerminkan memunculkan stimulasi terhadap kecerdasan spiritual. Teman-teman kan sudah pernah
mungkin mempelajari multiple intelligence. Salah satunya adalah kecerdasan eksistensial yang ada kaitannya dengan kecerdasan spiritual sebagai sikap kesadaran mengenal agama yang dianut. Ya, jadi setiap manusia punya fitrah untuk beragama, walaupun agamanya berbeda-beda. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, tujuan pendidikan agama Islam itu untuk anak usia dini apa, Bu? Yang pertama, kalau kita lihat dari kurikulum 2013 PAUD, yaitu di KD 1.1 dan 1.2, dapat kita lihat bahwa anak diajarkan mengakui adanya Tuhan melalui ciptaannya dan menghormati sesama sebagai rasa syukur. Nah, kalau dalam agama Islam, tujuannya adalah mengajarkan anak tentang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, serta menanamkan akidah yang bersih dalam jiwa yang sedang dalam pertumbuhan dan perkembangan. Jadi agama Islam pun sudah memperhatikan Golden Age itu harusnya diisi dengan apa? Oh, ternyata bukan dunia saja, imbangi dengan akhirat. Jadi di Golden Age inilah kita bisa memberikan konsep-konsep akidah yang benar, akidah yang bersih, dan itu yang akan menjadi modal bagi anak ke depannya. Sehingga apa? Ke depan dia sholatnya bukan karena takut dicambuk, bukan karena gengsi atau dia sholat karena diperintah, tapi apa? Diharapkan nanti dengan adanya pendidikan agama Islam ini, anak punya kesadaran sendiri untuk menjalankan sholat. Sehingga apa? Masa remajanya nggak perlu diteriakin lagi, udah sholat apa belum? Nggak gitu lagi. Ya. Nah, orang-orang yang dengan sadar dengan sendirinya untuk sholat, berarti pendidikan agama pada saat usia dininya bagus. Tapi kalau masih diteriakin, kamu udah sholat atau bahkan sengaja ninggalin sholat, nah itu perlu dipertanyakan. Berarti di pendidikan usia dininya belum terpuaskan pendidikan agamanya. Oke, kita lihat tujuan pendidikan agama Islam menurut ke-13 tadi. Yang pertama, mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya, ya. Apa saja nanti yang akan diperkenalkan? Banyak hal yang bisa diperkenalkan kepada anak melalui ciptaannya ini, yaitu di mana anak diminta untuk memunculkan sikap mempercayainya adanya Tuhan yang ditandai dengan perilaku anak yang terbiasa mengetahui sifat Tuhan sebagai pencipta, terbiasa mengenal ciptaan-ciptaan Tuhan, mengucapkan kalimat takjub saat melihat ciptaan Tuhan, terbiasa beribadah sehari-hari seperti sholat, puasa, kebaktian di minggu bagi agama Kristen, dan lainnya. Terus yang kedua, ya, menghargai diri sendiri dan orang lain dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur. Ini yang dituju dalam kurikulum. Jadi kita diminta nanti mengajarkan bagaimana anak menghargai orang lain dan lingkungan yang nanti anak, contoh perilakunya apa? Anak terbiasa merawat kebersihan diri, terbiasa tidak menyakiti diri atau temannya, terbiasa menghargai teman atau tidak mengolok-olok, hormat pada guru dan orang tua, menjaga dan merawat tanaman, serta tidak jahat kepada binatang atau menjaga merawat binatang. Nah, ini yang diharapkan muncul ya pada anak dalam pendidikan agama sesuai dengan kurikulum. Nah, sekarang pertanyaannya, Bu, tadi kan tujuannya itu menanamkan kepada anak percaya pada Tuhan atas ciptaannya, menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah, materi apa sih, Bu, yang bisa kami ajarkan nanti di lapangan pada anak? Nah, kalau menurut agama kita, Islam, itu ada dua yang harus kita ajarkan. Yang pertama adalah akidah. Apa itu akidah? Pembentukan keyakinan kepada Allah yang diharapkan mendasari setiap sikap dan tingkah laku serta kepribadian anak. Karena pada dasarnya manusia itu membutuhkan sebuah kepercayaan yang akan membentuk sikap dan pandangannya, ya. Nah, di mana, Bu, saya bisa baca penjelasan ini
Nah, teman-teman bisa buka surat Luqman ayat 13 dan Al-Baqarah ayat 132. Nah, surat Luqman ayat 13 itu apa artinya? Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Jadi, ajaran akidah di sini yang diajarkan Luqman adalah tidak boleh mempersekutukan Allah. Terus dalam surat Al-Baqarah 132, di sana diceritakan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Nah, inilah dasarnya kenapa kita harus punya akidah, ya. Teman-teman boleh cari sumber lain. Terus selanjutnya adalah akhlak. Apa itu akhlak? Bisa diartikan sebagai etika, etos, moral, atau budi pekerti. Di mana diajarkan akhlak dalam agama Islam? Salah satunya di Luqman ayat 14, ayat 17, dan ayat 19. Nanti silakan teman-teman buka Al-Quran dan lihat artinya ya. Di situ ada ayat 14. Apa artinya? Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kamu tempat kembali. Itu ayat 14. Kalau ayat 17, ya, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat makruh dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan juga ayat 19, dan sederhanakanlah dalam berjalan. Lunakkanlah suara, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai, ya. Jadi di sini kita diminta hormat kepada orang tua, kita tidak boleh sombong, dan kita harus jalan dengan menundukkan kepala dan berbicara dengan suara yang bagus atau lembut, ya. Nah, etika apa? Nah, ini dia kebiasaan. Etos apa? Lebih ke arah karakter. Terus moral apa? Ya seperti kemarin dijelaskan, yang mengikat hubungan manusia dengan manusia. Nah, bagaimana dengan Aceh? Pendidikan agamanya apakah sesuai dengan kurikulumnya? Tapi ada tambahannya. Kalau di kurikulum ini nomor 1 dan nomor 2, mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. Terus menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Nah, ada tambahan lagi, ada sekitar 6. Sehingga apa? Di Aceh ada 8 dalam kurikulumnya tuntutan untuk pendidikan agama Islam anak. Apa itu? Mengenal Allah melalui nama, sifat, dan perintahnya. Nama Allah, mengenal melalui kalimat thayyibah, kisah-kisah Nabi, bersyukur dengan melafazkan ayat Al-Quran, mengenal akhlak terpuji terhadap lingkungan, binatang, diri sendiri, orang lain, dan belajar tentang sedekah, zakat, berdoa, dan tata cara beribadah. Nah, sekarang teman-teman buka kembali Al-Qur'annya. Bagi yang non-muslim boleh buka Alkitabnya. Coba cari di kitabnya itu tuntunan-tuntunan agama yang mengajarkan atau menuntun untuk mengajarkan pendidikan agama kepada anak. Kalau bagi anak yang muslim, silahkan buka Al-Qur'annya, lihat lagi surat-surat yang ada di slide kita tadi. Surat Luqman ayat 13, 14, 17, dan 19, surat Al-Baqarah ayat 132, dan lihat akidah seperti apa yang diminta atau diajarkan pada anak, terus akhlak seperti apa yang harus diajarkan. Tadi sudah kita bahas juga sekilas. Nah, silahkan berikan jawaban teman-teman di kolom komentar. Ibu tunggu jawabannya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk kita semua.